Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asli dan elegan yang berdiri sejak 20 Januari tahun 2009. Saat ini Fakultas Keperawatan UNPI Manado yaitu memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse. Fakultas Keperawatan UNPI Manado telah terakreditasi B dengan ditunjang fasilitas laboratorium dan sistem pendidikan yang memadai serta dosen pengajar ahli dan profesional. Tugas tentang angin puting beliung. Selamat sore. Sebelum kita masuk pada penjelasan video selanjutnya, perkenalkan, nama saya Natasha Sumol, NIM 1814-2010-34, kelas A2 Keperawatan semester 7, UNPI Manado. Dan kita ketahui saja, ada yang tahu apa itu angin puting beliung? So guys, mari kita cari tahu yuk sahabat. Kalau kalian belum tahu apa itu angin puting beliung, yuk kita cari tahu. Dan ayo kita lakukan pencarian di Google apa itu angin puting beliung. Berdasarkan bpbd.com ntbprof.id, angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km atau per jam, yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin leisus. Di daerah Sumatera disebut angin bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Gejala awal dari puting beliung itu yang pertama, udara panas, gerah atau sumuh. Dan yang kedua, di langit tampak ada pertumbuhan awan cumulus atau awan putih bergerombol yang berlapis-lapis, yang di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batak tepinya sangat jelas, yaitu berwarna abu-abu, menjulang tinggi secara visual seperti bunga kol. Dan yang ketiga, ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang. Hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengatasi angin puting beliung? Yang pertama yaitu fase pra-bencana atau sebelum datangnya bencana. Kita harus rajin mendengar dan menyimak siaran radio atau televisi yang menyangkut perkiraan cuaca di daerah tempat kita tinggal. Yang kedua, waspadalah perubahan cuaca yang terjadi, yang awal mula cuaca yang sangat cerah, panas, namun seketika akan berubah menjadi gelap gulita. Dan disertai hujan yang akan turun itu juga. Yang ketiga, waspadalah angin topan yang mendekat dan seketika angin akan berhenti lebih kencang daripada biasanya. Keempat, langit seketika akan berubah menjadi gelap dan sering warna kehijauan, bahkan awan rendah hitam besar sering bergerak berputar. Dan yang kelima, turunnya hujan es dengan butiran yang besar. Lalu, hal apa saja yang perlu kita lakukan saat terjadinya bencana puting beliung? Yang pertama, bila dalam keadaan bahaya, segeralah ke tempat perlindungan seperti bunker. Jika Anda di dalam bangunan seperti rumah, gedung, perkantoran, sekolah, rumah sakit, publik, pusat pembelanjaan, gedung, pencakar langit, maka yang harus Anda lakukan adalah segera menuju ruangan yang dipersiapkan untuk menghadapi bencana tersebut. Dan kedua, jika Anda berada di kendaraan motor, mobil, bus, segeralah hentikan serta tinggalkan kendaraan Anda dan carilah tempat perlindungan yang aman yang berada di sekitar Anda. Lalu, hal yang harus kita lakukan setelah jadinya bencana angin puting beliung, yang pertama kita harus melakukan koordinasi dengan berbanyak pihak dalam pertolongan para korban atau yang disebut dengan evakuasi. Kedua, kita perlu mendirikan posko dan evaluasi untuk korban yang selamat serta mendirikan tempat korban bencana secara darurat. Ketiga, kita perlu melakukan koordinasi bahan bantu dan melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan kerugian dan material.
Meskipun telah menjadi bencana angin puting beliung, kita tidak boleh panik dan tetap harus menjaga keselamatan kita masing-masing. Semoga video ini bisa mengedukasikan kalian pada saat terjadi angin puting beliung. Sampai jumpa.